Kemiripan cerita. Alice Guo, mantan wali kota Filipina yang buron ditangkap di Tangerang, punya kemiripan kisah dengan Presiden Indonesia. Seolah ini cara Tuhan peringatkan bangsa Indonesia agar sadar. Alice Guo, mantan pejabat wali kota Filipina yang buron ditangkap di Tangerang, ternyata mata-mata Cina. Pengadilan Filipina berhasil membongkar ketidakjelasan asal-usulnya. Kisah perjalanan Alice Guo sampai jadi wali kota Filipina makin memperjelas bahwa Alice Guo adalah mata-mata negara Cina yang dipakai untuk menguasai Filipina lewat politik dengan menguasai jabatan pemerintah dari wali kota yang kemudian akan diorbitkan jadi presiden. Untuk membiayai kampanyenya sampai berhasil jadi wali kota Filipina, Alice Guo menjalankan bisnis gelap seperti narkoba, perdagangan manusia, judi online, kejahatan perbankan, penyelewengan anggaran negara, pengalihan aset negara ke swasta. Hasil dari bisnis gelapnya dipakai membayar buzzer untuk pencitraan, membeli kesetiaan aparat, menyogok parpol, menyogok lembaga negara dan membiayai kampanye dengan money politik untuk membeli suara rakyat agar bisa menduduki jabatan wali kota Filipina 2 periode. Di persidangan, Alice Guo tidak bisa membuktikan asal-usulnya sebagai orang Filipina asli. Pengadilan membongkar Alice Guo lahir dari hasil hubungan gelap antara pria asal Cina dengan pembantu rumah tangga. Alice Guo dibesarkan di peternakan babi. Keberhasilannya jadi wali kota Filipina tidak lepas dari campur tangan intelijen Cina yang akan membesutnya sampai jadi presiden dengan dibiayai dari bisnis gelap dan dukungan dana dari para pengusaha Cina di Filipina. Namun rencana jahat intelijen Cina keburu tercium intelijen Filipina yang berhasil membongkar kejahatannya. Kisah Alice Guo mirip dengan salah satu presiden di Indonesia yang asal-usulnya tidak jelas, terindikasi memalsukan identitas dan ijazah. Dengan menyamakan kisah Alice Guo, bukan tidak mungkin dia agen Cina yang berhasil diselundupkan jadi presiden. Kebijakannya yang pro-Cina jadi alasan kuat. Rakyat desak agar intelijen Indonesia membongkar identitasnya. Namun rakyat pesimis mengingat lembaga negara semuanya sudah dikuasai dan dikendalikan presiden tersebut. Dibiarkannya korupsi raksasa yang melibatkan elit Istana Bukti KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian sudah tidak ada gunanya. Hanya jadi kaki tangan mafia istana. 10 tahun terakhir terjadi penjarahan uang negara besar-besaran seperti korupsi Asabri, Jiwasraya, Bumi Putra yang rugikan negara lebih dari 80 triliun. Korupsi dana Covid 500 triliun. Korupsi dana Bansos 500 triliun untuk kampanye Pilpres 2024. Korupsi proyek PSN 1.500 triliun. Dibiarkannya korupsi raksasa memperkuat